Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang insyaallah penuh dengan barakah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, memberikan taufik hidayah dan hidayahnya sehingga kita semua masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk sholat subuh dengan berjamaah di masjid kita yang tercinta, yaitu Masjid Fastabiqul Khairat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita dan selalu menerima daripada amal ibadah kita semua. Amin amin rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya saya ini terlambat tadi karena nyasar. Karena tadi udah dari jam berapa tadi? Jam 4.20 lah saya berangkat, kelewatan. Karena rumah saya ini lumayan jauh, rumah saya di Turki kan, turun tol belok kiri. Ya. Jadi alhamdulillah masih bisa sampai di sini. Alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki yang namanya tahun baru Hijriyah 1 Muharram 14 berapa? 1448. Ya. Walaupun dari kawan-kawan kita Nahdlatul Ulama ini hilal baru tampak tadi malam. Jadi malam Rabu. Jadi kalau NU kemarin pakainya istiqmal. Karena malam Selasa kemarin ini hilal belum nampak di berbagai titik yang ada di Indonesia, maka digenapkanlah bulan Dzulhijjah ini sampai 30. Sedangkan kalender pemerintah ini malam Selasa kemarin. Di sini udah 1 Muharram malam Selasa ini ya. Alhamdulillah malam Selasa. Jadi lebaran ya, jadi tahun baru ini kita 2 kali juga. Biasa ada yang tahun lebaran dua kali, ini tahun baru juga 2 kali. Malam Selasa dan malam Rabu. Ala kulli hal semua itu benar karena semua berdasarkan ilmiah, semua berdasarkan disiplin ilmu. Yang satu menggunakan hisab, yang satu menggunakan ru'yatul hilal. Ya, semuanya dengan ijtihad masing-masing. Ya, maka kita berdoa kepada Allah, kita masuk tahun baru ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung itu? Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Itu orang yang beruntung. Orang yang rugi adalah orang yang sama hari ini dengan hari kemarin. Dan ada orang yang celaka lebih parah daripada orang yang rugi adalah orang yang mana hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Maka mudah-mudahan tahun ini kita lebih baik amal ibadahnya, lebih tajir daripada tahun kemarin. Yang banyak utang, mudah-mudahan Allah lunaskan utangnya. Amin. Cicilan-cicilan mudah-mudahan tahun ini lunas semua. Amin. Dan yang paling penting adalah mudah-mudahan amal ibadah kita lebih lagi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan di dalam makalahnya yang terkenal, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, introspeksi diri kalian sebelum kalian nanti dihisab di hari akhir. Semua manusia
nanti pasti akan dihisab oleh Allah. Maka sebelum kita nanti dihisab di hari akhirat, kita introspeksi apa kiranya kekurangan-kekurangan kita di masa yang lalu. Kalau di tahun kemarin kita masih banyak melakukan maksiat kepada Allah, kalau di tahun kemarin dosa-dosa kita kian bertumpuk, maka mudah-mudahan di tahun ini kita iktikadkan dalam hati, mudah-mudahan maksiat demi maksiat itu kita tinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Karena ada sebagian dari kita yang punya anggapan, Pak. Apa anggapannya? Saya udah telanjur maksiat, lajakkan ya sekalian. Kan ada yang seperti itu. Ya, kita sudah terjerumus dalam maksiat, dia merasa saya tidak mungkin dosa saya ini diampunkan oleh Allah. Karena apa? Karena dosa saya ini sudah banyak, malu saya kepada Allah. Maka ada pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hambaku, kata Allah, Allah memanggil manusia yang bermaksiat, yang berdosa kepada Allah dengan kata-kata ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yaitu orang-orang yang berlebihan terhadap dirinya. Apa maksudnya? Dalam tafsir dikatakan orang yang berlebihan ini adalah orang yang selalu melakukan maksiat, dosa demi dosa dia lakukan setiap hari. Apa? La taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, kalau kau merasa dosa kau ini banyak, kalau kau ini merasa bahwa dosa kalian sekian menggunung, kian menumpuk, satu pesan Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sekali-kali kita putus asa. Karena putus asa ini adalah tali setan. Putus asa ini adalah sebuah senjata dari setan untuk menggait manusia supaya tidak lagi mau beribadah kepada Allah. Itu memang tugasnya setan. Orang yang sudah terlanjur bermaksiat, dia buat putus asa. Bagaimana caranya orang ini berputus asa sehingga dia tidak lagi menyembah kepada Allah, justru berpaling daripada Allah. Ini memang tugasnya setan. Setan ini kan memang ditugaskan, memang sengaja ditugaskan oleh Allah untuk menggoda manusia. Nah, ini memang tugasnya setan. Tugasnya setan itu janji setan. Ya, iblis ini kan nenek moyangnya setan. Ya, dikatakan di dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jin. Ya, dan ketika aku mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, usjudu, sujudlah kalian kepada Adam. Semua malaikat ini sujud kepada Adam, kecuali siapa? Illa iblis, kecuali iblis yang tak mau sujud kepada Adam. Maka timbul pertanyaan, iblis ini kan bukan dari golongan malaikat. Kenapa iblis ini bisa dikecualikan dari malaikat? Padahal iblis bukan dari golongan malaikat. Maka disebutkan di dalam berbagai referensi, ada namanya suatu kitab yang bernama Kitab Bidayatul Hidayah. Ini menceritakan tentang penciptaan awal makhluk sampai kemudian nanti perjalanan hidup manusia, nabi-nabi sampai hari kiamat, sampai hisab. Itu disebutkan di situ. Disebutkan konon iblis laknatullahi alaih. Iblis ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang taat. Yang mana iblis ini kana minal jin, termasuk daripada golongan jin. Jadi jin ini banyak golongan, Pak. Bukan cuma manusia saja, punya suku, ada Batak, ada Betawi, ada apa namanya, Melayu, Madura, bukan. Iblis, jin itu juga punya koloni-koloni. Nah, salah satu daripada koloni jin ini ada yang namanya iblis. Ya. Jadi jin ini adalah suatu bangsa besar yang mana Allah ciptakan jin itu dari api. Wa khalaqal janna min marijim min nar, dan aku Allah menciptakan jin dari saripati api.
Jadi api, inti daripada api itu Allah ciptakan jin. Nah, daripada golongan jin itu ada yang namanya iblis. Dulu iblis sebelum diusir dari surga, namanya itu adalah Azazil. Ya, ada namanya, seorang julukannya iblis ini adalah Azazil, karena dia ini adalah seorang makhluk yang taat kepada Allah. Bahkan ketaatan iblis ini melebihi daripada malaikat. Maka julukan iblis pada waktu itu disebut Sayyidul Malaikah, pimpinannya para malaikat. Ada yang mengatakan dalam tafsir Sirajul Munir, dikatakan iblis itu julukannya Tawusul Malaikah, meraknya malaikat. Kenapa? Karena disebutkan di dalam referensi, ma min shibrin fil ardi illa wa huwa yasjudu alaihi iblis. Tidak ada sejengkal pun di muka bumi ini kecuali iblis ini pernah sujud di atasnya. Jadi setiap tanah, jengkal tanah yang ada di muka bumi ini pernah disujuti oleh iblis. Ilmunya juga begitu tinggi, bahkan melebihi daripada malaikat. Tetapi karena ada sifat yang tidak disukai oleh Allah, yaitu adalah sifat kibir. Sifat kibir ini adalah sifat merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Iblis ini merasa dirinya tersingkir ketika Adam ini diciptakan daripada tanah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam begitu sempurna, bahwa Adam ini diciptakan memiliki ruh dan memiliki jasad. Beda dengan iblis dan malaikat. Kalau iblis, malaikat, setan, jin ini tidak memiliki jasad, dia hanya ruh saja. Maka iblis ini kemudian iri. Ketika malaikat-malaikat itu suruh sujud, termasuklah iblis suruh sujud, iblis tidak mau sujud. Apa yang dikatakan? Kenapa kau iblis tidak mau sujud kepada Adam? Apa yang dikatakan iblis? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku, kata iblis, daripada api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Aku lebih mulia dari Adam. Karena tanah itu adalah tempat orang menginjak, tempat buang kotoran. Di situ ada di tanah. Sedangkan aku adalah dari api. Api ini menyala. Karena sifat sombongnya iblis ini, merasa dirinya lebih baik, maka akhirnya iblis ini diusir daripada surga. Makanya kita juga kadang mikir nih Pak, apa pikiran kita? Iblis ini adalah orang yang taat kepada Allah, sujud kepada Allah, ilmunya begitu tinggi. Tapi kenapa iblis itu bisa masuk ke dalam surga, kemudian dikeluarkan dari surga karena sifat sombong? Sedangkan kita Pak, ya, kita ini belum pernah yang namanya merasakan surga. Jangankan merasakan surga, nengok pun tidak pernah. Jangankan nengok, mencium bau surga pun belum pernah. Kita nak masuk surga, tapi dalam diri kita ada sifat sombong, merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita ini tidak akan pernah masuk surga. Kenapa? Iblis saja yang sudah di surga diusir oleh Allah karena sifat sombong. Kok kita belum masuk surga kok punya sifat sombong? Maka dalam hadis Sahih Muslim dikatakan, peringatan daripada Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga bagi siapa saja yang di dalam hatinya ada sifat sombong. Ya, maka nanti sebelum masuk surga nanti ada screening. Ya, jadi kalau screening itu bukan hanya pas COVID saja, mau masuk ke tempat dalam suatu daerah ada screening, ada swab. Oh ini ada coronanya, kalau ada corona tidak boleh keluar daerah atau diisolasi dulu, kan begitu zaman kita COVID. Nah nanti masuk surga itu juga ada screening Pak. Ketika masuk surga dilihat dalam hatinya ada sifat sombong atau tidak. Kalau ada sifat sombong, la yadkhulul jannah. Dalam hadis Sahih Muslim dikatakan, hadisnya sahih, tidak akan masuk surga barang siapa yang ada di dalam hatinya satu biji dzarrah daripada sifat sombong. Karena sombong ini adalah sebenarnya adalah sifatnya Allah. Makhluk tidak akan pernah bisa untuk merebut daripada sifatnya Allah yang berupa sombong tersebut. Maka sombong itu adalah sesuatu yang perlu dihindari. Maka akhirnya apa? Kemudian ketika iblis itu memiliki sifat sombong, dikeluarkan dari surga, maka iblis itu mengatakan, aku tidak apa-apa ya Allah, kau keluarkan dari surga. Tapi aku punya satu permintaan. Apa permintaannya?
aku akan menggoda anak cucu Adam dari awal Nabi Adam diciptakan sampai nanti hari kiamat, ya, untuk menjadi kawannya nanti di neraka. Jadi iblis ini selalu menggoda kita. Iblis ini selalu menggoda kita supaya kita menjadi kawannya iblis. Maka kemudian dikabulkan permintaan iblis itu nanti akan hidup sampai hari kiamat. Nah, setan ini apanya iblis? Setan ini adalah anak cucunya iblis. Ya, iblis punya anak cucu, punya keturunan. Nah, keturunan ini adalah yang namanya setan. Dia akan selalu mengganggu manusia, selalu menggoda manusia untuk selalu berpaling dari Allah. Dibuatlah manusia itu kemudian putus asa, dibuatlah manusia itu kemudian enggan mau bersujud kepada Allah. Orang yang tidak mau sujud kepada Allah kiranya kayaknya lebih parah daripada iblis. Iblis itu bukannya tidak mau sujud kepada Allah. Iblis sujud kepada Allah, cuma dia tidak mau sujud kepada Adam. Nah, manusia lebih parah kadang daripada iblis. Jadi kalau iblis itu parah, ini lebih parah lagi daripada setan. Apa? Dia tidak mau sujud kepada yang menciptakan Adam. Jadi kalau ada orang yang tak mau sholat, ingatkan, iblis itu tidak mau sujud kepada Adam, dia dikeluarkan dari surga. Nah, ini ada orang lebih parah daripada iblis. Kenapa? Dia tidak mau sujud kepada yang menciptakan Adam. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita daripada sifat sombong dan melindungi kita dari tidak mau sujud kepada Allah. Allah menjaga salat-salat kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena insyaallah seburuk-buruk apapun diri kita, banyak maksiat yang kita lakukan, tapi kalau kita mau bertaubat kepada Allah, kita mau sujud kepada Allah, maka insyaallah Allah ini pasti akan mengampunkan dosa kita selama dalam hati kita ada taubat yang selalu kita tanamkan dalam hati untuk menghindari maksiat yang telah pernah kita lakukan. Karena ada, Pak, ada suatu cerita dalam hadis yang sahih itu dikatakan, jadi di dalam umat-umat sebelum Nabi, kata Nabi, ada seseorang disebutkan di dalam hadis tersebut, lam yaf'al khairan qat, tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Jadi isinya setiap hari dosa terus, minum khamar, berzina dan lain sebagainya. Ya, tidak mau untuk melakukan kebaikan, dia hanya melakukan maksiat. Entah berapa dosa yang dia lakukan. Tapi anehnya, orang ini kemudian dia berwasiat kepada anaknya. Apa yang dia katakan? Wahai anakku, nanti kalau aku mati, kalau aku meninggal, bakar jasadku. Nah, ini nggak tahu ini agamanya Hindu atau apa, kan biasanya kalau yang Hindu itu yang bakar jasad kalau meninggal. Tapi ini tidak disebutkan apa agamanya. Cuma dia ini wasiat kepada anaknya, apa? Kalau aku meninggal, bakar jasadku, watrahuni nisfan fil ardi wa nisfan fil bahri. Setengah daripada abu jasadku ini lemparkan ke laut, setengahnya lemparkan ke bumi. Ya, di daratan, satunya lemparkan di laut, setengah dibagi setengah. Kenapa? Udah, kau jangan banyak tanya. Pokoknya ketika aku meninggal, lakukan wasiat ini. Benar. Setelah itu diceritakan, singkat cerita dia ini meninggal, dilakukanlah wasiat daripada bapaknya. Setengah dari abu jasadnya ini dilempar ke laut, setengah daripada jasadnya dilempar ke daratan. Kemudian singkat cerita, setelah meninggal, rohnya ini diangkat oleh Allah dan dihadapkan untuk meminta pertanggungjawaban. Allah meminta pertanggungjawaban kepada dia. Ya abdi, kata Allah, lima fa'alta hadza? Kenapa kau lakukan ini? Tidakkah kau takut kepadaku? Kata Allah kepada hamba ini. Maka kemudian hamba ini berkata kepada Allah, justru aku melakukan ini khasyatuka wa anta a'lam, karena aku takut kepadamu. Aku sengaja untuk membakar jasadku, setengah daripada jasadku ditaruh di laut, setengah dari jasadku ditaruh di daratan.
Aku melakukan ini berharap mudah-mudahan nanti aku tidak mendapatkan pertanyaan dari malaikat. Dia ini mau ngakal-ngakalin Allah. Ya pinginnya lepas dari tanggung jawab sehingga dia dibuang setengah, dikira Allah itu tidak tahu, ternyata Allah lebih tahu. Tapi orang ini akhirnya mengatakan, aku melakukan hal ini karena justru aku takut kepadamu ya Allah, dan kau lebih tahu. Maka karena dia mengatakan seperti itu, karena takut kepada Allah, maka kemudian singkat dalam hadis tersebut, di akhir hadis tersebut dikatakan Allah mengampunkan dosa orang ini karena dia memiliki rasa takut kepada Allah. Bayangkan Pak, orang melakukan maksiat dari kecil sampai dia besar, sampai dia meninggal, tapi dalam hatinya ada sifat untuk mau bertaubat, menyesal, takut kepada Allah. Allah akan mengampunkan dosanya. Apalagi jamaah masjid Fastabiqul Khairat, ya, yang setiap hari insya Allah jamaah sholat subuh, ya, sholat 5 waktu di sini, kemudian melakukan dosa, dia khilaf, berdoa kepada Allah, minta diampunkan dosanya oleh Allah, maka insya Allah dosa-dosa kita ini akan diampunkan oleh Allah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Tidaklah kita masuk ke dalam tahun baru Hijriah ini kecuali kita berharap maksiat-maksiat yang kita lakukan diampunkan oleh Allah dan kita lebih baik daripada hari kemarin. Maka kuncinya kata Nabi, kalau kau merasa bahwa kau melakukan maksiat, banyak dosa, apa kuncinya? Kuncinya dalam riwayat At-Tirmidzi dikatakan, wattabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti kejelekanmu, maksiatmu, keburukanmu dengan kebaikan. Ikuti, kalau kau merasa punya maksiat, balas maksiat tersebut dengan melakukan kebaikan. Maka kebaikan tersebut kata Nabi tamhuha, akan menghapuskan daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kalau kita ngerasa dulu banyak maksiat, banyakkan kita berjamaah, banyakkan kita bersedekah, banyakkan kita melakukan kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus daripada dosa-dosa kita semua. Amin, 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 amin ya rabbal, amin, amin ya rabbal alamin. Sehingga ketika kita melakukan kebaikan, insya Allah amal-amal yang kita lakukan ini akan menjadi penghapus daripada dosa-dosa kita. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ini yang kedua syaratnya kata Nabi dalam hadis tersebut. Ketika kau sudah melakukan kebaikan, yang kedua jangan lupa berakhlaklah, beretikalah, bukan dengan Allah, tapi dengan manusia, dengan akhlak yang baik. Ya, kita saling membantu dengan orang, ya, menjaga etika kita kepada orang. Ini insya Allah semua akan menghapus kata Nabi daripada dosa-dosa kita semua. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Termasuk kita menjaga kebersihan, kedisiplinan, itu adalah suatu etika antara manusia dengan manusia yang lain. Saya dulu sempat terharu Pak, karena bulan Ramadan kemarin, ini sama Pak Asep juga kemarin alhamdulillah dibantu untuk ke pas Ramadan kemarin ini sempat safari dakwah ke Korea Selatan. Sebulan penuh saya mulai dari awal Ramadan, sebelum Ramadan sampai Lebaran saya itu ada di Korea Selatan. Dalam hati saya ini apa Pak? Dalam hati saya ini bimbang sebenarnya, ragu-ragu mau ke Korea Selatan ini, bingung. Apa dalam hati saya? Saya ini kan mau masuk bulan Ramadan. Biasanya kalau orang bulan Ramadan ini umroh, pergi ke Mekah, ziarah ke Madinah. Saya ini malah kok pergi ke negeri yang mayoritas non Muslim. Nah, ini saya mau Ramadan ini ngapa pergi ke Korea? Dalam hati saya begitu. Masya Allah, saya tapi bismillah, karena saya ada kesempatan kebetulan waktu itu dari Kediri itu saya diutus oleh guru saya untuk menjadi perwakilan dai ke Korea Selatan. Akhirnya saya berangkat dengan hati yang bimbang. Nanti gimana saya Ramadan ini di negeri orang non Muslim. Tapi Masya Allah, ya, ketika saya keluar daripada Bandara Incheon pada waktu itu. Jadi dari Bandara Incheon itu masih kemudian ke daerah Daejeon sekitar 2 jam. Masya Allah, saya melihat di Korea itu, Masya Allah bersih sekali jalan. Macam setiap hari itu jalan dipel terus Pak.
bersih sekali mengkilat yang namanya jalan, tidak ada sampah satupun. Tidak pernah saya melihat sampah, paling hanya daun-daun yang berguguran. Itu pun langsung kadang dibersihkan, ada mobil pembersihnya. Setiap jam itu ada mobil yang keliling membersihkan apa namanya daun-daun, kemudian salju-salju untuk dicairkan. Saya bilang, Masya Allah, ini saya pergi ke negeri non muslim tapi bersihnya luar biasa ya. Padahal dari kecil kita ini kan diajarkan oleh Nabi kita, an-nadhafatu minal iman, at-taharatu syatrul iman. Tetapi kok yang mengamalkan justru orang-orang non muslim. Padahal mereka dari kecil tidak ada diajarkan an-nadhafatu minal iman, itu tidak ada. Tapi Masya Allah, bersihnya luar biasa. Sedangkan kita yang sedari kecil diajarkan at-taharatu syatrul iman, an-nadhafatu minal iman, Masya Allah sampahnya di mana-mana. Setiap kita ada tulisan dilarang buang sampah. Saya yakin ketika ada tulisan dilarang buang sampah, itu pasti sampahnya numpuk di situ. Kan begitu. Orang kita ini kan semakin dilarang semakin jadi. Dilarang kencing di sini. Saya yakin kalau ada tulisan dilarang kencing di sini, itu pasti pesing. Pasti banyak orang kencing di situ. Kan kita ini semakin dilarang semakin jadi. Kan begitu. Tapi Masya Allah di sana itu bersih. Ini mungkin mengamalkan hadis wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah dengan manusia yang baik, dengan akhlak yang baik. Itu mungkin ya diamalkan justru dari saudara-saudara kita dari non muslim. Bahkan ketika malam itu dari Daejeon saya kemudian ditugaskan ke daerah Gumi. Nah, ketika malam itu saya akan keluar jam 11 malam dalam suhu yang pada waktu itu sangat dingin, -10 malam pada waktu itu. Jadi kalau malam -10, kalau pagi udah masuk 1-2 derajat. Itu dinginnya luar biasa. Saya mau membeli keperluan waktu itu karena baru datang di daerah Gumi. Malam itu saya dengan jalan kaki pada waktu itu karena tidak jauh dari masjid saya yang saya tinggal di sana. Nah, saya kemudian nak nyebrang nih Pak. Nak nyebrang biasanya kan kalau nyebrang itu ada rambunya, ada lampunya. Lampunya tulis gambarnya itu ada orang berjalan warna hijau. Nah, itu masih merah Pak, masih merah. Tapi saya karena biasa di Pontianak nak main nyebrang ya, sama orang itu ditahan. Ustadz jangan nyebrang dulu, kenapa? Kalau kita nyebrang di sini itu nunggu rambu berwarna hijau. Wah Masya Allah, saya bilang ini udah dingin Pak, dinginnya luar biasa. Mobil ini kan tidak ada karena malam ini sepi, jarang ada mobil. Tapi ini masih lampu masih merah, tidak berani untuk berangkat. Padahal ini dinginnya luar biasa. Saya kalau biasa di Siantan, jangankan jalan kaki, pakai mobil ya kadang kalau lagi merah itu banyak yang melanggar. Ini Masya Allah, ini jalan kaki saja enggak. Saya mikir ya Allah, saya udah mau pergi saja langsung karena enggak ada mobil, sepi pada waktu itu jam 11 malam, tidak ada mobil. Ini saya mau nyebrang saja langsung. Tapi langkah saya terhenti. Bukan karena rambu, Pak. Karena saya di Pontianak, di Siantan ini kan biasa. Ada apalagi di Tanjung Raya, Simpang Legend. Jadi biasa. Bukan karena lampu, Pak. Karena apa? Saya itu melihat di samping saya ada anjing, Pak. Anjing ini ketika lampu ini merah, dia diam begini. Dia ketika hijau baru langsung dia lari jalan. Saya mikir Pak, ini kalau saya nyebrang, enggak ke saya kalah dengan anjing Pak. Anjing saja ketika merah dia berhenti, kemudian hijau baru dia jalan. Anjing saja ngerti rambu. Masa saya manusia tidak ngerti rambu? Langsung saya berpikir, ya Allah, ini anjing, ini orang non-muslim saja bisa taat dengan peraturan lalu lintas. Maka saya berpikir di sana, ya Allah, ini memang kedisiplinannya begitu luar biasa. Padahal yang mengajarkan kita disiplin dari kecil ini kan Rasulullah. Kita diajarkan sholat berjamaah, diajarkan kita sholat untuk tepat waktu, subuh jam segini, zuhur jam segini, asar sudah ditentukan waktu-waktunya. Inna sholata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kita dari kecil diajarkan untuk tertib dan disiplin. Tetapi justru yang mengamalkan kedisiplinan bukan kita. Maka ini adalah satu pelajaran yang begitu penting untuk kita, bahwa wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini adalah ajaran dari baginda Rasulullah
Rasulullah kita gemuk. Kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim, ini kurus dia, Pak. Setannya itu kurus. Ini adalah sudah menjadi sunnatullah. Setiap orang yang beriman dia baca Bismillah, maka setan itu tidak akan mendapatkan makanan. Pun ketika kita akan melakukan hubungan suami istri, nah kira-kira kalau saya tanya bapak-bapak, ketika mau melakukan hubungan suami istri ini, baca Bismillah atau enggak? Kalau tidak baca Bismillah, maka setan itu juga turut andil di dalam pembuatan anak. Maka jangan salahkan siapa-siapa. Ketika kita punya anak, nakal luar biasa, bandel luar biasa, susah diatur. Coba bapak ingat ketika dulu buat anak baca Bismillah atau enggak? Ketika dia tidak baca Bismillah, maka ketika dia menaruh nutfah di dalam ke dalam rahim istrinya, itu ada turut andil setan itu di dalam pembuatan anak. Maka Nabi itu mengatakan, ya, kalau kita mau berhubungan suami istri diajarkan Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kadang kan kita lupa, Pak. Main langsung ketika langsung ada namanya naik lajak-lajakkan ini kan begitu. Setan itu akan turut andil di dalam pembuatan anak. Maka baca Bismillah dalam setiap perbuatan kita, maka akan mendatangkan keberkahan. Dan keberkahan itu tidak bisa dilihat dengan mata, tapi keberkahan itu bisa kita rasakan di dalam hati kita. Berkah itu tidak bisa dilogikakan. Ya, ada orang yang rezekinya pas-pasan, tetapi kalau dia berkah insya Allah cukup. Ada sebaliknya orang rezekinya banyak, tapi karena dia tidak berkah rezekinya, tidak akan pernah cukup, bahkan selalu kurang. Nah, ini pernah dulu kejadian di zaman Rasulullah. Jadi saya dulu pernah ngaji suatu kitab yang bernama Mukhtasar Abi Jamrah. Nah, diceritakan dalam hadis itu, hadis ini adalah riwayat Jabir bin Abdullah. Ya, riwayat Jabir bin Abdullah. Diceritakan, ya, lama hufiral khandaq, ketika aku dan para sahabat, kata Rasulullah, ini kerja bakti menggali parit di perang Khandaq. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamasat. Nah, diceritakan dalam hadis itu, kata Jabir, aku melihat perutnya Rasulullah ini berlipat. Kita tahu kalau perutnya Rasulullah dalam riwayat Syama'il, ciri-ciri perut Rasulullah ini kan kotak-kotak, macam bata yang disusun. Kalau bahasa kita ini Six-pack. Jadi perutnya itu atletis. Ya, six-pack. Kalau kita kan bukan six-pack, one pack. Satu saja kan gitu. Kalau Nabi kan 6. 6 kan itu 6. Kalau kita one pack, karena habis makan langsung tidur, jadi satu aja lipatannya. Nabi itu begitu. Tapi ketika perang Khandaq, Jabir itu melihat perutnya Rasulullah ini berlipat-lipat. Apa sebabnya? Karena sudah 3 hari beliau tidak makan. Maka apa kata Jabir? Fangkafatu ilam ro'ati. Aku balik ke rumah, pergi kemudian mendatangi istrinya Jabir. Apa yang dikatakan Jabir kepada istrinya? Wahai istriku, diceritakanlah cerita tadi. Aku melihat perutnya Rasulullah ini berlipat. Kira-kira ada enggak ya makanan yang bisa kita buat untuk menjamu Rasulullah? Maka apa kata istrinya? Istrinya itu mengatakan, tidak ada di dapur kita itu kecuali so'an min bur, 1 kaleng daripada gandum, dan 1 kambing kecil kurus. Udahlah kecil kurus lagi. Nah, tidak apa-apa, kita persembahkan ini untuk Rasulullah. Akhirnya cepat. Ya, Jabir itu kemudian nyembelih kambing, istrinya numbuk gandum, dibuatlah itu makanan untuk siapa? Menjamu Rasulullah. Cepat, selesai. Dibuatlah semacam seperti gulai, burmah namanya. Dibuat seperti kuah gulai itu. Kemudian Jabir ingin menghadap Rasulullah untuk menawarkan daripada makanan tadi. Tapi sebelum keluar daripada pintu rumah Jabir, disentop sama istrinya. Bang, nanti dulu. Jangan pergi dulu. Apa pesannya istrinya? La tafdohni bi Rasulillah. Jangan kau buat malu aku di hadapan Rasulullah. Apa maksudnya? Maksudnya ini makanan kita ini sedikit. Hanya mungkin cukup 5 sampai 10 orang. Kalau kita ini ngundang orang ramai, tak cukup.
Kalau tak cukup nanti kita malu. Maka jangan rame-rame, apalagi update story. Jangan. Kalau kita kan sekarang langsung update story. Jangan. Kalau zaman dulu ada update story, jangan update story. Jangan umumkan ke orang lain, cukup Rasulullah saja atau mungkin dengan beberapa sahabat. Betul, akhirnya kemudian Jabir mengiyakan, datang kepada Rasulullah. Dalam hadis itu dikatakan fasarartuhu. Kemudian kata Jabir, aku membisikkan sesuatu, pelan-pelan ngomongnya dengan Rasulullah. Diceritakanlah kepada Rasul, ya Rasul, saya ini membuat makanan untuk saya hidangkan kepadamu ya Rasulullah. Tapi mohon maaf ya Rasulullah, makanan yang saya hidangkan ini tidak banyak, sedikit ya. Maka kiranya kalau bisa jangan banyak-banyak orangnya. Maka Rasulullah itu kemudian mengiyakan. Di luar perkiraan, Rasulullah itu kemudian mengumumkan ke halayak ramai. Semuanya kemudian diumumkan. Apa yang Rasulullah katakan? Ya ahlal khandaq, wahai orang-orang yang kerja bakti di parit khandaq ini. Inna Jabiran qad ja'ala lakum su'ra. Sesungguhnya Jabir membuatkan makanan untuk kita. Fa ya halumma, maka ayo kita sama-sama serbu rumahnya Jabir. Masya Allah Pak, itu yang namanya Jabir langsung jantungan Pak. Daduk, ini cukup apa enggak makanan ini? Ini orang yang paling bisa untuk makan cuma 5-10 orang, tapi Rasulullah mengumumkan ke halayak ramai. Nah, kemudian Rasulullah tahu kalau Jabir ini was-was, langsung berubah soalnya ekspresinya Jabir. Ya, Rasulullah itu kemudian mengatakan, Jabir, tenang ya, kau pulang ke rumahmu, tapi ingat satu pesan saya, sebelum masuk ke dapur, jangan kau buka periuknya itu. Jangan kau buka kuali tempat kau masak sebelum aku datang. Maka Jabir itu kemudian pulang dengan harap-harap cemas. Dalam hatinya, ya Allah, ini cukup apa enggak ini? Ibarat kata kita mungkin mau buat acara maulid, ya, acaranya mungkin hanya kecil-kecilan. Satu masjid inilah paling, tapi yang datang orang satu Pontianak. Kan bingung gitu. Maka betul, dalam riwayat itu dikatakan, Jabir menunggu di rumah, kemudian sahabat itu dengan Rasulullah datang. Dalam hadis dikatakan, fasami'tu jala badatar rijal. Aku mendengar derapan kaki para sahabat itu. Dalam syarahnya dikatakan, yang datang itu bukan 50 orang, bukan 100 orang, tapi 1000 orang. Bayangkan Pak, makanan 15 orang cukup, paling banyak yang datang 1000 orang. Masya Allah, itu Jabir pusing nih Pak. Waduh, ini warteg belum ada, warung Padang belum ada, gimana ngakalinnya ini, kan bingung. Ya udah pasrah, warung Lamongan belum ada, kan bingung. Bingung. Akhirnya gimana? Ya sudah, saya pasrah saja sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu masuk ke rumahnya Jabir, ya, dan kemudian masuk ke dapur, membuka periuk makanan tadi. Kemudian Rasulullah itu main ludah Pak. Dalam hadis dikatakan fabasatu alaihi, diludah makanannya. Cuh. Wa baraka fih, dan mengatakan berkah. Masya Allah Pak. Itu makanan periuk yang kecil itu, sahabat datang, dikasih gulainya habis, nambah roti nambah gulai. Semuanya itu 1000 orang dikatakan. Jangankan cukup, kata Jabir. Jabir itu dengan meriwayatkan hadis itu dengan menggunakan qasam, ya, supaya orang itu kalau tidak percaya, ini saya bersumpah, fa aqsamtu billah, aku bersumpah kepada Allah, fa inna burmatana la tahittu kama hiya, gulai yang saya masak itu tidak bergeming sedikit pun, wa inna ajinana la yukhbazu kama huwa, adonan roti tadi tidak berkurang sedikit pun, masih seperti sedia kala. Karena apa? Karena makanan itu sudah diberkahi oleh Rasulullah. Itu tandanya berkah itu ada. Mungkin tidak bisa dilihat mata, tapi bisa dirasakan oleh semua. 1000 orang cukup, bukan hanya cukup, tapi malah lebih-lebih makanannya. Ini adalah contoh daripada keberkahan. Keberkahan itu kalau sudah datang dari Rasulullah, maka semua itu akan menjadi cukup. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan ya, apa yang kita lakukan setiap tahunnya ini adalah suatu keberkahan. Mudah-mudahan ibadah kita juga mengundang keberkahan.
Mudah-mudahan rizki kita Allah berikan keberkahan dan Allah berikan kecukupan. Jangan meminta lebih, tapi mintalah cukup. Karena kalau cukup itu enak, Pak. Ya, cukup buat kehidupan sehari-hari, cukup mau beli makanan, cukup mau beli mobil, cukup mau beli rumah. Nah, ini kan cukup, semuanya cukup. Yang penting cukup. Nggak usah minta lebih, minta cukup. Insya Allah cukup daripada semuanya. Ya, mudah-mudahan di tahun baru ini Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita semua. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin pengajian kita cukupkan sekalian. Kalau ada yang bertanya, tafadhol, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz cara kita menghilangkan sifat sombong yang ada di dalam diri kita? Yang pertama, Ustaz, kedua, bagaimana menanamkan rasa takut kita kepada Allah? Pencerahan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menghilangkan sifat daripada sifat sombong? Ya. Di dalam hati manusia, kalau kita belajar tentang ilmu yang bernama ilmu tasawuf, kadang ada orang yang beranggapan bahwa ilmu tasawuf itu ilmu yang tidak diajarkan Rasulullah. Ya, ilmu tasawuf ini adalah tidak ada nama tasawuf di zaman Rasulullah. Nah, ini pertama. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa ilmu tasawuf yang diajarkan oleh para ulama salaf, sebagaimana Imam Al-Ghazali mengarang kitab yang bernama Ihya Ulumuddin, kemudian Bidayatul Hidayah, Imam Al-Haddad mengarang berbagai macam silsilatul kitab yang bernama kitab Nasaihuddin Niyah, Al-Hikam dan lain sebagainya. Ibnu Athaillah mengarang kitab Al-Hikam ya, yang ada di Alexandria atau Al-Iskandariyah, mengarang sebuah kitab-kitab yang bernuansa tasawuf. Kemudian timbul pertanyaan, sebelum kita menjawab pertanyaan Bapak, apakah tasawuf ini diajarkan oleh Rasulullah? Maka dijawab oleh para ulama bahwa tasawuf ini sudah ada ilmu ini di zaman Rasulullah, cuma namanya memang bukan tasawuf, belum ada yang namanya ilmu tasawuf, nama tasawuf itu. Ya, barulah ada kemudian di zaman Imam Syafi'i dan Imam Malik, sehingga Imam Malik ini mengatakan man tafaqqaha bila tasawufin tafassaqa. Barang siapa orang yang belajar ilmu fikih tapi tanpa ilmu tasawuf, maka orang ini akan fasik. Dan barang siapa waman tasawwafa bila tafaqquhin tazandaq. Barang siapa orang yang belajar ilmu tasawuf tetapi tidak belajar ilmu fikih, maka dia akan menjadi kafir zindik. Maka ulama-ulama itu mengatakan bahwa tasawuf ini intisari dari ajaran Rasulullah, yang mana rukun daripada rukun agama ada 3. Yang pertama adalah Islam, kemudian iman, dan yang ketiga ihsan. Bagaimana kita menghadap kepada Allah dan hati kita ini kita menghadap juga kepada Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihat kepada Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, ketahuilah Allah itu melihat kita bahkan di dalam hati kita. Maka ilmu tasawuf itu hakikatnya adalah ilmu untuk membersihkan hati, ilmu untuk menjaga hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Sama sebagaimana ilmu tajwid. Kata-kata tajwid itu, ilmu tajwid ini tidak ada di zaman Rasulullah. Ya, dalam hadis tidak ada pernah kita akan temukan ya, huruf idhar ada 6, huruf iqlab ada 1, huruf ikhfa ada 15, tidak akan pernah ada. Yang ada itu baru di kurun-kurun ulama di zaman setelah Islam ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ya, Islam menyebar kemudian ke Eropa, Islam menyebar ke Asia Timur sampai kemudian kepada Asia Tenggara. Muncullah kemudian perbedaan-perbedaan dialek dalam membaca Al-Quran. Ya, orang Jawa membaca Alhamdulillahirabbil alamin jadi Alhamdulillahirabbil ngalamin. Al-Fatihah jadi Al-Fatihah. Ini kan dialek. Maka perlu adanya ilmu tajwid untuk
untuk apa namanya, memperbaiki bacaan Al-Quran. Nah, begitu juga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini ya tidak ada namanya di zaman Rasulullah, tapi hakikatnya ilmu tersebut mengajarkan kepada kita supaya kita bisa membersihkan hati kita. Orang kalau tidak tahu hatinya ini kotor, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah untuk mau membersihkan. Sama kayak kita punya permisalan orang minus. Orang minus seperti saya ini, ya, kalau dia tidak pakai kacamata, dia tidak akan tahu kalau mencuci pakaian ini yang kotor yang mana. Tidak akan tahu. Tapi kalau dia pakai kacamata, oh barulah tahu, oh ini yang kena saus, oh ini yang kena kecap, barulah dia bisa membersihkan. Begitu juga hati kita. Kalau kita tidak belajar ilmu untuk membersihkan hati, sampai kapanpun kita tidak akan tahu hati kita ini kotor. Maka untuk membersihkan sifat daripada sombong dan sifat-sifat tercela yang lain, perlu butuh yang namanya belajar. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah untuk menggunakan ilmu tasawuf, supaya tahu hati kita ini ada sifat sombong atau tidak. Bagaimana afat ataupun bahayanya sombong, bagaimana efeknya sombong, apa nanti yang dialami orang yang sombong ketika nanti menghadap kepada Allah. Disitulah kita bisa belajar, oh ternyata hati saya selama ini banyak penyakit. Sehingga dari kita tahu bahwa hati kita ini banyak penyakit, barulah kita bisa untuk menyembuhkan. Maka pertama, cara untuk membersihkan kita dari sifat sombong, kita harus belajar bagaimana cara membersihkan hati kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hati, dan sungguh rugi bagi siapa saja yang mengotori hati. Hati kita perlu kita koreksi dengan yang namanya ilmu. Kemudian yang kedua, ada ketika kita sudah belajar ilmu itu, ada satu kesadaran. Oh ternyata selama ini saya sombong. Oh ternyata selama ini saya sering merasa lebih baik daripada orang lain. Sehingga setelah kita tahu kita ini sadar, barulah kita bisa membersihkan. Dengan apa membersihkannya? Dengan banyak untuk bertaubat kepada Allah, membaca istighfar, dengan sholat, bukan hanya sholat secara jasmani, tapi sholat dengan ruh kita juga. Ketika kita sujud kepada Allah, kita ini secara tidak langsung merendahkan hati kita di hadapan Allah. Ketika seorang itu sujud, kita menempatkan kepala kita jauh di bawah pantat kita. Padahal pantat ini kan tempat orang untuk buang air besar. Tapi kepala kita rendahkan serendah-rendahnya. Tidak ada orang yang mau dipukul kepalanya. Kalau pukul kepalanya ini adalah suatu penghinaan. Mahkota kita taruh di kepala. Tapi pada saat sholat, kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua itu hanya milik Allah. Ilmu kita milik Allah, harta kita milik Allah, istri kita milik Allah. Tapi juga jangan dikasihkan istri kita ke orang lain. Maksudnya milik Allah yang perlu kita jaga, kan begitu. Kemudian kita letakkan kening kita, kepala kita jauh di bawah pantat, menunjukkan bahwa betapa rendahnya kita di hadapan Allah. Sujud kita kepada Allah, merasa diri kita lebih rendah. Itulah. Maka ketika kita merasa diri kita lebih rendah daripada orang lain di hadapan Allah, kalau perlu kita ini memiliki suatu mindset kalau kita ini adalah orang yang lebih buruk daripada siapapun. Siapa orang yang paling buruk di dunia? Saya. Orang lain lebih mulia. Walaupun dia melakukan maksiat, siapa tahu dia bisa bertaubat kepada Allah. Sedangkan saya ibadah, belum tentu ibadah ini saya bawa sampai meninggal. Tidak ada jaminan bagi seseorang dia beribadah, dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada. Itu supaya apa? Supaya kita tidak sombong. Ya, ketika kita melakukan ibadah, merasa ibadah kita ini belum tentu diterima, supaya kita tidak sombong. Ibadah kita belum tentu diterima, tapi juga jangan putus asa. Maka kemudian menyambung dengan pertanyaan yang kedua, ada yang namanya khosyah, ada yang namanya roja. Roja ini harapan kepada Allah harus seimbang dengan yang namanya khosyah, rasa takut kepada Allah. Ketika orang itu takut kepada Allah, maka dia tidak akan pernah untuk bisa melakukan maksiat kepada Allah. Ketika dia mau melakukan maksiat, ingat, ya Allah, saya bagaimana ketika meninggal dalam keadaan ini. Ya, orang kalau takut kepada Allah, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah mau untuk bisa melakukan maksiat. Contoh, semisal, ya,
Orang dalam keadaan syahwat yang memuncak. Orang dalam keadaan dia menggebu-gebu nafsunya. Kemudian dia melakukan hubungan dengan orang lain. Ya, hubungan suami istri katakanlah. Ketika syahwat ini memuncak, tiba-tiba gempa. Ketika kita sedang mau hubungan nih, tiba-tiba gempa, apa yang kita lakukan? Pasti menyelamatkan diri, tidak dong. Tanggung ini, lanjutkannya. Tidak mungkin. Ketika orang sedang melakukan hubungan dalam syahwat yang memuncak, ini gempa, ini sudah mau runtuh, maka orang itu akan meninggalkan hubungan suami istri, langsung lari. Bahkan ada kejadian, ya, kemudian dia keluar kamar dalam keadaan telanjang. Kenapa? Ya begitu, karena dia takut pada saat itu, takut yang namanya kematian. Orang kalau menimbulkan, kemudian ada timbul rasa takut kepada Allah, maka dia akan melakukan yang terbaik untuk dirinya. Maka begitu, timbulkan selalu rasa takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, selalu yang namanya ingat kematian. Khosyah, saya takut mati. Bukan takut mati kemudian langsung tidak mau hidup, bukan. Orang yang takut mati itu bukan tidak mau hidup. Orang yang takut mati ya adalah orang yang dia takut ketika meninggal tidak punya bekal untuk kita mati. Maka ketika kita mengingat kematian, bukan berarti kemudian kita takut melakukan apapun, tidak. Orang yang takut mati, justru dia akan melakukan hal-hal yang produktif untuk mempersiapkan kematian. Atau begitu. Selalu dia mengingat kematian, maka itu akan menimbulkan khosyah yang begitu dalam kepada Allah. Tapi juga jangan hanya khosyah tanpa roja. Roja itu harapan kepada Allah. Ya, dia harapan, tapi juga dia harus takut kepada Allah. Seperti yatir, sebagaimana ta'irah yatir, sebagaimana burung yang terbang. Dia harus memiliki dua sayap. Kalau sayapnya satu patah, dia tidak akan bisa terbang. Begitu juga kalau sayap kirinya patah, dia tidak akan bisa terbang. Maka itulah yang perlu kita lakukan untuk takut kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah, zikir dengan ruh kita, dan yang ketiga adalah kita harus selalu mengingat kematian. Insya Allah orang itu akan selalu dijaga dan selalu timbul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadhal. Silakan. Ada lagi dah. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah